Film diawali dengan memperlihatkan seorang detektif polisi bernama Brent yang terbangun dari tidurnya karena ribut suara dari luar. Setelah dicek, rupanya ada segerombolan anak muda yang tengah berusaha membobol sebuah mobil. Merasa geram karena tidurnya terganggu, Brent pun turun tangan untuk memberikan mereka pelajaran. Dari sini kita tahu bahwa Brent merupakan sosok polisi yang lebih suka menghukum para penjahat dengan tangannya sendiri daripada mengikuti hukum yang berlaku. Akibat insiden semalam, Brent pun dipanggil oleh divisi Propam untuk menerima teguran resmi. Namun alih-alih menunjukkan rasa bersalah dan takut, Brent justru membentak anggota yang mendisiplinkannya. Last week, you assaulted 3 innocent youths. Factor in whether you remain in the force. Sergeant Brand, sit down. Nah, selesai menjalani sidang disiplin, Brent kembali dimarahi oleh kepala kepolisian wilayahnya setelah berita pemukulannya muncul di sebuah surat kabar. Media memang tahu betul apa yang dilakukan Brent adalah fenomena yang cocok untuk digoreng. Brent lalu menjelaskan soal apa yang sebenarnya dilakukan oleh para remaja tersebut hingga dirinya memutuskan untuk menghajar mereka semua satu persatu. You don't want to believe what you read in the papers. The 3 blokes carrying carpet knives of a face. And how it looks in the papers. A low profile till this little shitstorm blows over. Meski dikenal berani dan kurang menghormati atasan, Brent sendiri sebenarnya masih menaruh respek pada salah satu atasannya yang bernama Robert. Bahkan hubungan mereka juga terjalin cukup erat. Dan hal ini dibuktikan ketika istri Robert meninggal dan akan dikremasi, Brent menjadi satu-satunya orang yang menemani Robert. Untuk menghibur Robert, Brent bahkan mengajaknya untuk minum-minum di bar semalaman. Nah, pada malam yang sama, sebuah tragedi mengerikan baru saja terjadi. Seorang polisi wanita ditembak oleh orang tak dikenal. Pelaku sendiri tampaknya telah merencanakan aksinya dari jauh-jauh hari. Atas kejadian mengerikan tersebut, Brent pun diberi tugas untuk menyelidiki kasus ini. Setelah menyisir lokasi kejadian, ia pun menemukan seorang saksi yang kebetulan mengenalnya. Saksi itu sendiri mengingat Brent karena tepat setahun yang lalu, ia pernah melihatnya menghajar seorang psikopat yang mengamuk di sebuah bar. Dan cerita itu menjadi cerita yang sangat terkenal. You're Brent, right? You know me. It's upbeat, matey to a pulp. My mates think you're a legend. Description by me again. And you're gonna take it. Pada keesokan harinya, seorang polisi baru saja dimutasi bernama Nash ditugaskan untuk menggantikan posisi Robert yang kini dianggap sudah tidak bisa bekerja secara optimal setelah istrinya meninggal. Namun kehadiran Nash sendiri menimbulkan pro dan kontra karena ia berasal dari wilayah lain dan memiliki orientasi seksual yang cukup aneh. Oleh sebab itu, Nash selalu mendapatkan perlakuan yang kurang enak dari rekan di kantornya. Chief Inspector Roberts is on extended leave. To acting inspector and as temporary head of the... Scene lalu beralih dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Andre yang mendatangi tetangganya bernama Fals. Ia tampak panik karena baru saja dirinya menjadi saksi dari pengeroyokan yang telah dilakukan oleh teman-temannya. Korbannya saat ini sedang pingsan dan kini Andre sangat takut jika ia harus terlibat secara hukum. Fals sendiri merupakan salah satu anggota kepolisian dan sudah menganggap Andre sebagai adiknya sendiri. Dan atas permintaan tersebut, Fals pun meminta bantuan Brent sebagai seniornya untuk memantau kasus ini. I think we killed someone. Some camel jockey. He weren't moving. If he's dead, you're on your own. Brent, can I have a word? So what can I do for you? Mine is in trouble. I need to get him off the hook. Kembali ke kasus penembakan polisi. Saat ini, berdasarkan keterangan para saksi, pelaku penembakan polisi akhirnya diketahui bernama Barry. Saat ini, Barry sedang menghubungi seorang wartawan bernama Dunlop untuk menyampaikan niatnya mau membunuh 8 polisi ke depannya. Tak lama setelah itu, Barry pun benar-benar membuktikan omongannya tersebut dengan menembak mati lagi seorang polisi yang sedang duduk santai di mobil patroli.
Police killings. Oh, yeah. I can make you famous. Hey. 8 it is. 8 more coppers to kill. Dua pembunuhan beruntun ini membuat Nash akhirnya meminta bantuan Brand secara langsung. Ia juga menyampaikan permintaan maaf karena telah menggagalkan promosi Ben menjadi seorang inspektur karena kehadirannya. Brand hanya menjawab bahwa ia tidak pernah peduli pada jabatan dan ayo kita bantai pelaku pembunuhan. Fuck is killing policemen. And it's only just problem. Unless you follow me in the public paperwork for me. Tim penyidik pun segera dikerahkan untuk menelusuri semua petunjuk di tempat kejadian perkara. Mereka mewawancarai saksi, memeriksa peluru, hingga memutar rekaman CCTV secara berulang. Namun, hasilnya tetap nihil karena pelaku selalu membelakangi kamera, menandakan bahwa semua aksinya telah disusun dengan matang. It's no accident. He knows where the cameras are. Well, it must be more. Keep looking. Sir. Karena tidak kunjung mendapatkan petunjuk, Brand akhirnya menemui mantan informannya bernama Rednor, seorang pecandu narkoboy yang berharap bisa mendapatkan imbalan dengan memberikan informasi penting. Rednor lalu bercerita bahwa belakangan ini ada seseorang bernama Barry yang gemar membunuh anjing pelacak milik polisi dan mengunggah aksinya tersebut ke media sosial. Rednor pun berasumsi kuat bahwa pelaku adalah orang yang sama dengan pembunuh polisi. I need paying first. His money. Serious money. Okay, tell me. He set fire to a police dog. Well, that's it. Seriously, he's a nutter. Setelah seharian menyelidiki kasus, Brand mulai merasakan sakit kepala yang hebat. Ia pun mengunjungi apartemen Nash yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh untuk berbicara dan juga curhat soal kondisinya yang sering migran dan sulit tidur akhir-akhir ini. Nash pun menyebut bahwa kemungkinan Brand sedang mengalami stres berat karena kasus yang sedang ia tangani. Nash selalu bercerita jika dulu ia juga mengalami hal serupa ketika menangani kasus pedofilia di daerahnya dulu. Dan karena masih kekurangan bukti, padahal pelaku melakukan kejahatan di depan matanya, Nash pun pada akhirnya menghukum si pelaku dengan tangannya sendiri. Nah, bukannya menyimak cerita Nash, Brand malah ketiduran di tengah obrolan. Pada pagi harinya, selesai sarapan, Brand pun mengajak Nash untuk menemui seseorang yang diduga kuat sebagai dalang pembunuhan berantai. Tak lupa juga, Brand mengucapkan terima kasih atas kebaikan Nash yang sudah mengizinkannya untuk menginap di apartemennya. Any idea who we're looking for? You caught Jim yesterday. Got the name of a bloke in that head. Bet you've been a good cop. I meant that. Sementara itu, Robert kini terlihat sangat menyedihkan dan pada akhirnya untung ia sadar bahwa alkohol yang menjadi pelampiasan kesedihan hanya akan memperburuk kesehatannya. Robert pun pada akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja di kepolisian. Just want to work. What are you waiting for? And crimes. Singkatnya, Brand bersama Nash saat ini sudah tiba di sebuah apartemen yang tak lain dan tak bukan adalah apartemen Barry. Mereka melakukan penggeledahan secara paksa, dan ketika menggeledah, Brand teringat jika Barry merupakan psikopat yang pernah dia hajar di sebuah bar yang ceritanya menjadi sangat terkenal. Meski begitu, Barry tetap angkuh dan tidak mau mengakuinya. Nah, karena tak kunjung menemukan barang bukti, Brand dan Nash pun akhirnya pergi. Merasa dihinakan oleh sikap Brand, Barry langsung bersiap untuk melancarkan aksi yang berikutnya. Nah, alasan mengapa senjata dan pakaian yang ia gunakan saat membunuh tidak bisa ditemukan di apartemennya karena semua barang bukti Barry ia sembunyikan di sebuah bagasi mobil tua. Singkat cerita, target Barry berikutnya adalah Robert. Saat Robert sudah kembali ke apartemennya, Barry pun muncul dari depan pintu dengan menyamar sebagai teknisi. Perkelahian pun tak terhindarkan karena Barry gagal membunuh Robert dengan pistol, meskipun pada akhirnya ia tetap berhasil membunuh Robert dengan hantaman palu. Where's it? Satellite TV. What's the problem? I just paid the bill. Disinilah sisi psikopat dari Barry sangat terlihat. Bukannya panik setelah menghilangkan nyawa seseorang, Barry justru menikmati momen tersebut. Bahkan ia juga menyempatkan dirinya untuk mandi di kamar mandi Robert dan mengenakan beberapa pakaiannya.
Barulah setelah puas, ia membakar seluruh isi apartemen untuk menghilangkan jejak. Belum selesai di situ, bahkan ketika petugas pemadam sibuk menjinakkan api, Barry masih bisa santai mengayuh sepeda di sekitar lokasi sambil menelpon wartawan mengisahkan detail pembunuhan yang baru saja ia lakukan. Dan terakhir, Barry juga berpesan kepada wartawan untuk memberikannya sebuah julukan di koran sebagai The Blitz. Di sisi lain, Dunlop tentu senang bukan main karena mendapatkan informasi eksklusif langsung dari sumbernya yang bahkan belum diketahui oleh polisi. Sementara itu, kematian Robert benar-benar membuat Brand marah besar. Terlebih saat Ness memberitahu jika pelaku pembunuhan menyampaikan seluruh detail kebengisannya kepada wartawan. Di tengah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Rednor diam-diam menyusuri tong sampah di dekat apartemen Barry dan menemukan sebuah karcis parkir lama. Dia pun mencari plat mobil yang tertera di karcis tersebut dan secara tidak sengaja menemukan seluruh barang bukti yang selama ini Barry sembunyikan. P23. Karena memberi informasi ke Brand tidak menghasilkan keuntungan, Rednor pun memilih untuk menghubungi Dunlop dan menawarkan informasi tersebut. Rednor mengatakan bahwa ia mengetahui di mana The Blitz menyembunyikan barang buktinya, dan jika Dunlop ingin mengetahui di mana lokasinya, Rednor juga bersedia untuk mengantarnya dengan imbalan sejumlah uang senilai $50.000. Dunlop yang menyadari jika informasi ini akan membuat medianya sukses besar dan menjadi perhatian nasional, akhirnya menyanggupi permintaan Rednor. Crime report killer. I think you're gonna have to work a little bit harder than to pay for such an honor. Come now, Mr. Dunn. How much you want? 50K in cash. Di sisi lain, Val saat ini sedang bertemu dengan Detektif Stokes, kenalan Brand yang menangani kasus pengeroyokan. Detektif Stokes menginformasikan bahwa untungnya korban pengeroyokan tempo hari lalu masih hidup dan sebagian pelaku masih dalam status buron. Val selalu meminta agar Andre tidak dikaitkan dalam kasus tersebut dan Stokes pun bersedia dengan syarat Val mau menemaninya untuk makan malam. Stokes. You must be formed. It's involved in the assault of Mr. Disease, the one you wanted to discuss. Yes, and I try and look out for him. Underneath all that, you know, he's just a scared boy. Meet me for a drink tonight. Di sisi lain, hasil forensik dari pembunuhan Robert akhirnya keluar. Di sini, polisi tidak dapat menemukan sidik jari pelaku sama sekali, ya karena TKP sudah habis dilalap oleh api. Namun, mereka masih menemukan sedikit petunjuk, yakni sebuah kaos kaki bertuliskan Peacock Gym. Kembali ke Rednor dan Dunlop, mereka berdua kini akhirnya mengunjungi lokasi di mana tempat The Blitz menyimpan bukti-buktinya di bagasi mobil tua. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Dunlop pun menyetujui pembayaran yang diminta oleh Rednor. Namun tanpa mereka sadari, saat ini Barry atau The Blitz sedang mengamati mereka dari belakang. Setelah Dunlop dan Rednor pergi, Barry pun segera memindahkan seluruh barang buktinya ke tempat lain. Di sebuah kafe, Dunlop akhirnya menyerahkan uang yang telah ia janjikan kepada Rednor. Tapi Rednor yang tidak langsung percaya dengan jumlah uang di dalam amplop, memutuskan untuk menghitungnya ulang di toilet. Saat itulah, Barry pun muncul secara tiba-tiba dan langsung menghabisi Rednor. Singkatnya, polisi kemudian memeriksa lokasi kejadian perkara dan Brand langsung menginterogasi Dunlop yang awalnya mencoba mengelak soal pertemuannya dengan Rednor. Namun pada akhirnya, ia sendiri tidak bisa berbohong. Apalagi, uangnya senilai $50.000 telah dirampas oleh Barry. Berdasarkan keterangan dari Dunlop, Brand dan Ness pun akhirnya mendatangi mobil tua yang menjadi tempat persembunyian barang bukti milik Barry. Namun saat dicek, semuanya ternyata sudah kosong. Bahkan CCTV yang berada di lokasi parkir sudah lama tidak berfungsi akibat rusak. Where is this car? Wemmick Street car park. It's a black Jaguar. Haven't recorded anything for 6 weeks. Pada malam harinya, Brand yang semakin tertantang akan kasus ini tidak berhenti menatap layar komputer, menelusuri profil kriminal Barry secara perlahan. Sampai pada akhirnya, ia pun mendapatkan sebuah petunjuk bahwa korban pembunuhan Barry semuanya merupakan petugas yang pernah menangkapnya. Dari situlah, Brand akhirnya menyimpulkan bahwa target berikutnya adalah Falls. Fuck, there's Roberts. And Falls fled straight away.
Di sisi lain, Falls yang sedang makan malam bersama Stokes ternyata sudah diintai oleh Barry. Nah, saat Falls pulang dan hendak masuk rumah, disitulah Barry mulai menyerangnya. Meski Falls beruntung karena masih selamat, sayangnya Andre yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri harus tewas di tangan Barry. Sementara itu, Barry sendiri juga memilih untuk langsung kabur menggunakan taksi yang berada di sekitar lokasi. Dan karena sadar bahwa dirinya kini sudah mulai diincar oleh pihak kepolisian, Barry pun memilih untuk menginap di sebuah hotel. Kembali ke Brent, yang saat ini sudah yakin 100% jika Barry adalah pelakunya lewat kesaksian Falls. Ia pun memutuskan untuk menangkap Barry langsung di apartemennya. Namun saat Brent tiba, Barry ternyata tidak berada di sana. Nah, karena khawatir jika Barry akan berbuat tindak kejahatan lagi, polisi pun menetapkan Barry sebagai DPO untuk memudahkan pencarian. Dan benar saja, karena tak butuh waktu lama, sopir taksi yang semalam mengantar Barry ke hotel segera melapor ke petugas. Let's go public with Morris. You're cool. Released a picture of the suspect they would like to... I know him! Ketika polisi tiba di hotel, Barry pun langsung kabur dan Brent juga mengejarnya, dibantu oleh Ness yang memantau pergerakan mereka dari udara. Setelah lama berlari, Barry akhirnya berhasil dipojokkan. Brent yang sudah mau main hakim sendiri juga berhasil ditahan oleh rekan-rekannya. Saat ini, Barry pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun karena Barry sudah merencanakan semua ini dengan matang, ia sudah menyewa pengacara sejak awal dan sesuai hukum yang berlaku, Barry hanya bisa ditahan 24 jam jika polisi tidak menunjukkan bukti kejahatannya. Barry sendiri saat ini terlihat sangat puas karena sudah selangkah lebih maju dari Brent. Di ruangan lain, Brent dan kepala kepolisian berdiskusi panjang soal kemungkinan bukti apa yang bisa menahan Barry. Namun sayang, hasilnya sangatlah nihil. Mereka benar-benar tidak punya orang yang bersedia untuk menjadi saksi mata ataupun alat bukti yang cukup kuat untuk bisa digunakan di pengadilan. Karena sudah frustasi, Brent lalu mengajak Ness untuk minum di bar dan mengusulkan ide gilanya guna mengatasi psikopat seperti Barry dengan cara mereka sendiri. So we can't prove anything. Say Barry Wisewalks can get the bastard through the regular channels, so you took him out yourself. Pada keesokan harinya, Brent kembali mendatangi Barry dan mengajaknya untuk bicara empat mata. Brent mengatakan bahwa semua pembunuhan ini pasti berakar dari peristiwa memalukan setahun lalu di bar saat Barry dihajar oleh Brent. Brent juga kemudian mengolok-olok Barry dengan mengatakan bahwa semua yang ia lakukan tidak dapat membuktikan bahwa dirinya hebat dan hanya akan berakhir sia-sia. Di akhir percakapan, Brent juga mentertawakan julukan The Blitz yang Barry berikan kepada dirinya sendiri. Sementara itu, Stokes memberitahu Brent bahwa Falls telah terjerumus ke dunia narkoba akibat depresi dan rasa bersalah atas kematian Andre. Brent dan Stokes kemudian mendatangi Falls untuk membawanya kembali ke jalan yang benar. Brent, it's Stokes. Listen, I need your help. Fucking get him out! Come on! Pada keesokan harinya, polisi dengan terpaksa harus membebaskan Barry karena tak punya cukup bukti untuk menahannya. Sebelum keluar, Barry dengan beraninya sempat membisikkan kepada Brent bahwa mereka akan bertemu lagi suatu saat nanti. Setelah bebas, gerak-geri Barry pun diawasi oleh dua orang intel. Nah, karena Barry tersinggung sudah direndahkan oleh Brent saat ditahan kemarin, ia pun menjadikan Brent sebagai target selanjutnya. Pada hari yang sama, Brent pun menghadiri pemakaman Robert bersama rekan-rekannya. Dan tanpa ada satupun polisi yang sadar, Barry telah menyelinap di antara barisan mereka dengan menyamar mengenakan pakaian Robert yang ia curi sebelumnya. Namun belum sempat Barry beraksi, Brent pun berpamitan lebih dulu untuk pergi dari lokasi. Tak mau kehilangan targetnya, Barry pun langsung mengikuti Brent diam-diam dari belakang. Earth Mother, Root Mother, return to Earth. Di tengah perjalanan, Brent mendapatkan laporan dari Intel bahwa Barry tidak keluar dari apartemen sejak pagi hari tadi. Mendengar laporan ini, Brent pun segera memutuskan untuk memasuki sebuah gedung terbengkalai dan naik ke atas rooftop. Sampai di sini, Barry pun masih mengikuti Brent dan dengan yakin pasti ia akan berhasil membunuhnya.
Namun siapa sangka, sebuah kejutan ternyata sudah disiapkan oleh Brand saat Barry tiba di rooftop. Mundur sedikit ke belakang, ternyata sedari kemarin Brand sengaja memprovokasi Barry yang wataknya tidak tahan jika direndahkan. Ia sengaja memancing Barry untuk balas dendam dan bersama Nash ia sudah menyiapkan sebuah kejutan. Selesai membuat Barry babak belur, Brand dan Nash terlihat sangat puas sekali. Dua polisi gila ini pada akhirnya berhasil mengakhiri episode serial killer dari Barry dengan tembakan. Kematian Barry pun dipalsukan dengan membuat skenario bahwa Barry merupakan anggota polisi yang sudah dibunuh oleh The Blitz. Dan film pun diakhiri dengan Brand yang saat ini sengaja melepas 2 anjing pitbull untuk mengejar Dunlop hidup-hidup yang suka menggoreng berita negatif tentang Brand. Selesai sudah alur film kali ini. Bagaimana menurut kalian? Seberapa barbar om-om botak kesayangan kita membantai psikopat? Seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, serta sampaikan saran-saran dan masukan untuk video berikutnya di kolom komentar. Dan terakhir, salam barbarian.